Oke, kita mulai video lagi. Ini adalah video terakhir ya untuk playlist numerical analysis. Hari ini kita akan bahas metode bisection untuk menemukan akar dari suatu persamaan. Ya, kita akan lakukan 3 iterasi pertama aja. Nah, pertama di sini diketahui fx sama dengan sekian dengan akar ada di antara 1 dan 1,5. Kita masukkan dulu A-nya adalah 1, B-nya adalah 1,5. Ya, kita kasih nama yang satu itu A, yang 1,5 itu B. Nah, langkah pertama di sini ini adalah first iteration 1. Ini iteration 1, iteration pertama. Iteration yang pertama, kita harus uji dulu nih, FA-nya berapa, FB-nya berapa. Jadi begini. Ya, pertama kita masukkan FA sama dengan 1, 2 kali 1 dikurang 2 kali 1, kurang 1 hasilnya adalah minus 1. Kalau FB, 2 kali 1,5 pangkat 4 dikurang 2 kali 1,5 dikurang 1 hasilnya, kalkulator. Hasilnya adalah 6,125. Nah, yang penting dari sini adalah kalian lihat hasilnya satu positif, satu negatif, dan satu positif. Nah, jadi FA dikali FB itu hasilnya harus lebih kecil dari 0. Jadi syaratnya ya, FA dikali FB itu harus lebih kecil dari 0. Artinya satu harus positif, satu harus negatif, supaya dapat hasil minus. Nah, kalau sudah begini, kita bisa lanjut. Kita cari yang namanya midpoint atau nilai tengah. Midpoint, dalam kurung C ya namanya, titik C, titik A, titik B, di tengahnya adalah C. Rumusnya adalah A plus B bagi 2. Ya, namanya titik tengah. Ujung tambah ujung bagi 2. 1 tambah 1,5 bagi 2. Hasilnya adalah 1,25. Nah, hasil 1,25 ini kita harus uji. Jadi di sini namanya FC. Ya, fungsi F yang dimasukkan oleh C. Berarti 2 dikali 1,25 pangkatnya 4 dikurang 2 kali 1,25 pangkat, enggak pakai pangkat ya, pangkat 1 min 1 sama dengan 0, sama dengan, kita hitung. Gue udah hitung tadi FC-nya adalah sekitar 1,3828. Ini kurang lebih segini. Nah, hasil ini yang paling penting adalah dia positif atau negatif. Nah, kebetulan di sini angkanya adalah positif. Karena dia positif, dia akan menggantikan yang FB. Dia akan menggantikan range-nya B. Tapi kalau nanti kita menghitung dapat hasil yang negatif, maka dia akan menggantikan yang A. Gitu kan. Kenapa begitu? Karena ketika kita coba masukkan yang A ke dalam F, hasilnya negatif. Ya. Tapi sedangkan ketika kita masukkan yang B ke dalam F, hasilnya adalah positif. Gitu. Jadi kalian harus mengganti sesuai dengan tandanya. Kalau ini hasilnya positif, yang diganti yang positif. Negatif, yang diganti yang negatif. Berarti setelah iteration pertama, kita punya range yang baru. Range yang baru sekarang dari 1 sampai 1,25. Kenapa 1,25? 1,25 ini kita dapatnya dari sini ya. Jadi midpoint itulah yang masuk sebagai akar yang baru. Gitu ya. Midpoint itu jadi akar yang baru. Sedangkan FC atau midpoint yang dimasukkan ke dalam fungsi itu hanya untuk ngetes. Ya, dia yang diganti harus yang mana? Harus yang A atau yang B yang diganti begitu. Nah, sekarang kita masuk iteration kedua. Sekarang kita masuk iteration kedua. Kita masuk iteration kedua ya, tapi dengan range yang baru. Ya, sekarang kita pakai range yang baru. Jadi, range yang baru ini kita kalau mau mencari F, A-nya kan nggak berubah. Ya, mencari FB, ya ini kan A-nya 1, B-nya adalah 1,25. FA sudah tahu, FB juga sudah tahu. Ya, kalau si FB sekarang itu adalah FC yang dulu. Nah, hasilnya sama-sama 1 minus 1 positif. Jadi sudah bisa langsung lanjut nih. Kita langsung cari midpoint kalau sudah begini ya. Langsung cari midpoint dalam kurung C adalah A plus B bagi 2. Dalam hal ini, A plus B bagi 2, 1 tambah 1,25 bagi 2
Hasilnya adalah 1,125. Nah, kalau sudah dapat, ini bukan batas baru, ini belum jadi batas baru, kita harus cek dulu. Karena kita harus tahu, si 1,125 itu menggantikan 1 atau menggantikan yang 1,25. Kita cek, namanya adalah FC. 2 dikali 1,125 pangkatnya 4 dikurang 2 kali 1,125 dikurang 1. Ini hasilnya apa? Positif atau negatif? Kalau positif, maka yang B yang diganti. Kalau negatif, yang A yang diganti. Gitu ya. Ini setelah dihitung hasilnya adalah minus 0,0464. Hasilnya minus nih. Hasilnya minus berarti apa? Ketika hasilnya minus, ini kotakin dulu. Sini, sebagai yang baru. Nah, ketika hasilnya minus, maka yang digantikan adalah yang 1, maka range baru. Range baru, satunya yang berganti, satunya menjadi 1,125 sampai 1,25. Gitu ya. Ini yang range baru di sini. Itu hubungannya ke sini ya. Ini hubungannya ya. Itu hubungannya. Ini kita tutup. Gitu. Jadi angka pengecekannya caranya kayak tadi ya untuk mengetahui. Sekarang kita lakukan satu kali lagi iteration yang ketiga. Iteration ketiga. FA nggak perlu cari tahu, FB juga nggak perlu cari tahu karena sama angkanya ya. FA-nya kan kita udah tahu hasilnya minus, FB-nya 1,25 hasilnya positif. Jadi positif kali negatif hasilnya negatif. Sudah memenuhi syarat, bisa langsung cari midpoint. Ya, midpoint adalah A plus B. A plus B bagi 2 sama dengan 1,125 ditambah 1,25 bagi 2. Hasilnya adalah 1,1875. 1,1875. Kita coba lagi poin ini kalau dimasukkan ke dalam persamaan positif atau negatif. FC sama dengan 2 dikali 1,1875 pangkatnya 4 ya, ikutin soal di atas, dikurang 2 dikali 1,1875 min 1. Hasilnya adalah positif ya, hasilnya adalah positif 0,6058. Jadi sebetulnya kalian nggak perlu mencari sampai detail angkanya berapa ke belakang, nggak perlu. Kalian cuma perlu tahu ini positif apa negatif. Kalian cuma perlu tahu ini positif apa negatif, supaya nanti tahu mana yang harus diganti. Karena ini adalah positif, maka range yang baru. Range yang baru positif berarti dia menggantikan yang positif sebelumnya. Positif sebelumnya adalah yang 1,25 ini ya. Berarti sekarang interval barunya 1,125 menuju 1,1875. Nah, range baru kan ini ya. Kita pakai kotak warna ini. Sorry, salah. Yang ini ya, range baru yang ini. Yang akan menjadi range yang baru itu adalah yang midpoint ya, bukan hasil dari midpoint yang disubstitusi ke dalam fx. Nah, gitu. Jadi ini sudah selesai nih, iteration ketiga range yang baru segini. Kalau kalian lakukan terus ini ya, angkanya akan converge ke satu angka, itu adalah akarnya. Jadi kalau dilihat-lihat nih ya, dari 1,5 ya, dari 1,5 ya akan converge terus ke mendekati 1,1 1,18. Ini mungkin kalau dilakuin terus dia akan convert mungkin 1,16 ya, akan mendekati ke satu buah angka. Nah, jadi untuk materi bisection cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, yang paling penting adalah kalian harus tahu mana yang disubstitusi, mana yang digantikan, range-nya A sampai B gitu ya. Kalau positif ganti yang positif, negatif ganti yang negatif gitu. Ya, pokoknya itu aja untuk materi bisection, dan video ini sekaligus mengakhiri playlist numerical analysis. Total ada 10 video ya. Awalnya gue expect cuma 6 atau 7. Cukup 10 menit. Terima kasih.